Apa salah saya? Aku nggak masak karena nggak ada bahan. Melda, kamu aku ceraikan 1, 2, 3. Tangis Ruben Onsu pecah, studio mendadak hening. Sebuah pemandangan langka terjadi di salah satu program talk show ternama tanah air. Ruben Onsu, host sekaligus pengusaha sukses yang dikenal tegar dan ceria, mendadak tak kuasa menahan air mata saat mendengarkan kisah pilu Melda Savitri. Sosok ibu 2 anak ini menceritakan bagaimana dirinya dan anak-anak ditelantarkan oleh mantan suaminya yang baru saja lolos sebagai pegawai PPPK di Aceh. Studio yang awalnya riuh mendadak sunyi. Wajah Ruben memerah, matanya berkaca-kaca. Saat Melda menyebut bahwa anak-anaknya sering bertanya, "Ayah kemana?" suasana makin emosional. Bahkan Ruben sempat terdiam beberapa detik, menahan isak yang tak terbendung. Momen ini langsung viral dan jadi perbincangan hangat warganet. Banyak yang menilai bahwa ini bukan sekedar acara televisi, melainkan panggung nyata untuk menyuarakan rasa sakit dan harakan. "Saya nggak kuat," ujar Ruben sambil mengusap air matanya. Netizen pun ikut larut dalam suasana haru dan memberikan dukungan penuh untuk Melda melalui media sosial. Satu hal yang jelas, apa yang dialami Melda bukan sekedar cerita sedih, tapi cermin nyata kehidupan banyak ibu tunggal di negeri ini. Melda Savitri diceraikan lalu ditinggalkan tanpa nafkah. Kisah Melda Savitri mencuat bukan tanpa alasan. Wanita asal Aceh Singkil ini pernah menjadi pusat perhatian publik karena curhatannya di podcast sebelumnya viral di media sosial. Namun, kali ini ceritanya dibawa langsung ke televisi nasional. Melda mengisahkan dengan suara tercekat bahwa setelah diceraikan oleh suaminya hanya 2 hari sebelum pelantikan sebagai PPPK, ia dan kedua anaknya tak lagi menerima kabar maupun bantuan finansial. Sang mantan yang kini menikmati status pegawai pemerintah dikabarkan tak lagi menengok anak-anaknya. Sementara Melda harus banting tulang dari jualan kecil-kecilan hanya untuk menyediakan makan dan biaya sekolah. Yang paling menyakitkan bukan hanya diceraikan, tapi melihat anak-anak saya ikut ditumbalkan, ujar Melda. Ia menambahkan bahwa sang anak kerap bertanya mengapa ayah mereka tak pulang dan tak memberikan perhatian. Publik pun geram, warganet ramai-ramai mengecam sikap mantan suami Melda yang dianggap lepas tanggung jawab. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seseorang yang kini memegang amanah negara justru lalai terhadap amanah keluarga. DP dan Inul tak kuasa menahan air mata. Bukan hanya Ruben Onsu yang menangis dalam acara tersebut. Kehadiran 2 diva dangdut Indonesia, Dewi Persik dan Inul Daratista, menambah suasana semakin haru. Saat Melda menceritakan perjuangannya mengasuh 2 anak sendirian, Inul terlihat menatap lantai sambil berkaca-kaca. DP bahkan sempat berdiri dan memeluk Melda di tengah sesi, menandakan empati yang dalam. "Saya tahu rasanya jadi ibu tunggal, apalagi saat tidak ada yang mendampingi," ujar DP lirih. Inul pun menambahkan bahwa perempuan seperti Melda layak mendapatkan dukungan dan bukan penghinaan. Reaksi tulus 2 publik figur ini langsung membuat media sosial ramai dengan pujian. Tagar, #MeldaKuat, dan #DukungIbuTangguh sempat menjadi trending di Twitter. Warganet menyebut ini bukan lagi soal gosip atau drama, melainkan potret nyata ketidakadilan yang kerap menimpa ibu-ibu pasca perceraian. Reaksi emosional para artis menandakan bahwa masalah ini menyentuh hati banyak pihak, bukan sekadar hiburan semata. Anak-anak Melda jadi korban sunyi. Yang membuat publik semakin terguncang adalah cerita mengenai anak-anak Melda. Di tengah wawancara, Melda mengungkapkan bahwa putra-putrinya kini sering murung dan bertanya tentang ayah mereka. "Bunda, kenapa ayah nggak pulang? Ayah di mana?" Itu adalah pertanyaan yang terus menghantui Melda setiap malam. Ia tak bisa menjawab jujur karena khawatir merusak citra sang ayah di mata anak. Namun rasa sakit itu tetap mengendap. Anak-anak yang masih kecil itu tak hanya kehilangan sosok ayah, tetapi juga rasa aman dan perhatian. Melda mengaku sempat mengalami stres berat, terutama saat anaknya jatuh sakit dan ia harus menunggak biaya pengobatan. Semua ini terjadi saat sang mantan justru merayakan statusnya sebagai pegawai pemerintah.
Publik dibuat geram. Banyak komentar di media sosial yang menyatakan bahwa siapapun yang melupakan tanggung jawab terhadap darah daging sendiri layak dipertanyakan moralnya, apalagi bila orang itu kini digaji oleh negara. Dari duka ke daya juang, Melda bangkit. Meski berkali-kali dihantam ujian, Melda Savitri tak menyerah. Dalam acara tersebut, ia juga berbagi tentang perjalanannya bangkit dari keterpurukan. Ia kini telah bekerja di salah satu program televisi dan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Bahkan mobil untuk operasional anak-anaknya kini sudah tersedia berkat bantuan sejumlah pihak. Tapi bukan itu yang membuatnya kuat, melainkan tekadnya untuk terus hidup demi anak-anak. Saya nggak bisa terus larut dalam kesedihan. Kalau saya hancur, anak-anak saya ikut hancur, ucap Melda tegas. Perkataan itu sontak mendapat tepuk tangan dari para penonton di studio. Banyak yang kagum melihat transformasi Melda dari korban menjadi pejuang. Ia tak hanya bertahan, tapi bangkit dan menunjukkan bahwa perempuan bisa berdiri tanpa bergantung pada lelaki yang mengkhianati. Momen ini menginspirasi banyak ibu tunggal lainnya di Indonesia. Saat Ruben Onsu memutuskan melanggar naskah acara. Puncak emosi mencapai titik klimaks ketika Ruben Onsu tiba-tiba meminta izin kepada produser dan kru untuk berbicara di luar naskah acara. Wajahnya masih dibasahi air mata, namun sorot matanya tampak penuh ketegasan. Saya minta waktu sebentar, ini bukan bagian dari acara, tapi saya nggak bisa diam, ucapnya sambil berdiri dari kursi host. Suasana studio seketika tegang, penonton menahan napas, tim produksi saling berpandangan. Ruben melanjutkan, saya tahu Melda wanita hebat, dia sudah bekerja, sudah berjuang, tapi saya sebagai ayah, saya nggak tenang lihat ada anak yang ditelantarkan. Ucapan itu membuat suasana studio kembali diliputi tangis. Ruben menunjukkan bahwa perannya sebagai public figure tidak cukup jika hanya menyampaikan empati lewat kata-kata. Ia merasa harus bertindak. Langkahnya yang melanggar pakem acara justru mendapat respons positif dari para penonton dan publik luas. Inilah momen langka ketika seorang host tak sekedar memandu, tapi turun tangan langsung memperjuangkan nilai kemanusiaan di tengah tayangan nasional. Amplop coklat tebal, 100 juta demi pendidikan anak. Momen berikutnya benar-benar tak terduga. Ruben Onsu memanggil asistennya secara spontan. Dengan isyarat cepat, seseorang membawa sebuah amplop coklat tebal ke atas panggung. Di hadapan Melda dan seluruh penonton, Ruben menyerahkan amplop itu langsung ke tangan Melda. Ini bukan untuk kamu, Melda. Ini titipan dari hati saya untuk masa depan dua anak kamu, ucapnya. Sontak studio bergemuruh. Beberapa kru bahkan tak kuasa menahan air mata. Uang sebesar 100 juta rupiah diserahkan langsung khusus untuk biaya pendidikan anak-anak Melda. Bukan donasi program, bukan CSR stasiun TV. Ini adalah inisiatif pribadi Ruben sebagai ayah yang peduli. Tindakan ini pun langsung menyebar luas di media sosial. Banyak yang menyebut ini sebagai momen emas dunia hiburan Indonesia di tahun ini. Netizen memuji Ruben sebagai teladan selebritas yang menggunakan pengaruhnya secara nyata. Tidak hanya menenangkan hati Melda, tapi juga memberikan harapan baru bagi masa depan kedua anaknya. Reaksi publik, banjir dukungan dan kritik pedas untuk sang mantan. Setelah episode penuh air mata itu tayang, respons publik langsung membanjiri dunia maya. Unggahan potongan video Ruben mengerahkan amplop 100 juta rupiah menjadi viral di TikTok, Instagram hingga YouTube Shorts. Tagar seperti #Ruben berhati emas dan #anak Melda bukan main kembali menduduki trending topik. Ribuan komentar menyatakan dukungan penuh terhadap Melda, sementara di sisi lain, kritik pedas ditujukan kepada sang mantan suami. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana seseorang yang bekerja untuk negara bisa melupakan anaknya sendiri. Bahkan beberapa netizen mengusulkan agar status PPPK sang mantan dievaluasi karena dianggap tidak mencerminkan nilai tanggung jawab. Di sisi lain, banyak pula masyarakat yang menggalang dukungan tambahan untuk Melda. Beberapa komunitas parenting dan aktivis perempuan mulai mengangkat isu ini sebagai refleksi serius atas lemahnya sistem perlindungan anak pasca perceraian. Jelas, apa yang terjadi bukan hanya drama personal, tapi representasi dari masalah sosial yang lebih luas. Tindakan Ruben Onsu bukan hanya soal uang atau empati sesaat. Ia menyampaikan pesan moral yang dalam bahwa anak-anak yang ditinggalkan tidak boleh jadi korban pengabaian.
Saya ingin anak-anak Melda tahu masih banyak orang baik di luar sana, ujar Ruben sambil menatap kamera. Kata-kata itu bukan sekedar retorika. Ia membungkus bantuannya dengan harapan bahwa anak-anak Melda akan tumbuh dengan rasa percaya diri dan cinta, meski tanpa sosok ayah yang hadir setiap hari. Ruben mengajak publik untuk lebih peduli pada nasib ibu tunggal dan anak-anak mereka. Ia juga menekankan pentingnya peran figur publik dalam menyalurkan bantuan bukan hanya saat kamera menyala, tapi dengan niat tulus. Wawancara itu pun ditutup dengan pelukan haru antara Ruben dan Melda. Satu pesan tersampaikan dengan jelas. Kalau negara belum bisa hadir, maka sesama manusialah yang harus saling menguatkan. Dan lewat Ruben, pesan itu sampai ke jutaan hati penonton. Kisah Melda Savitri yang semula penuh air mata, kini mulai berbalik arah menjadi inspirasi nasional. Setelah tampil di berbagai platform media, termasuk acara talk show yang viral bersama Ruben Onsu, Melda tak hanya menerima bantuan dana, tapi juga perhatian publik luas. Banyak pihak mulai melirik kisahnya sebagai simbol perjuangan ibu tunggal Indonesia. Namun pertanyaannya kini, apa langkah selanjutnya? Apakah kisah ini akan mendorong perubahan kebijakan terkait kewajiban nafkah pasca cerai? Apakah sang mantan suami akan tersentuh dan kembali menjalankan perannya sebagai ayah? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung di benak publik. Yang pasti, Melda kini tidak sendiri. Ribuan netizen, aktivis perempuan, hingga tokoh-tokoh publik mulai menjadikan kasus ini sebagai alarm sosial. Bukan lagi tentang satu keluarga, tapi tentang tanggung jawab moral dan keadilan untuk anak-anak. Kita semua menunggu, apakah ini akhir dari kesedihan Melda atau justru awal dari gerakan besar yang membawa harapan baru bagi para ibu tangguh di seluruh negeri.